Mohon maaf ya, ini kan berzina ya, di luar nikah, hamil, terus akhirnya memutuskan nikah ekspres kan, Januari nikah, April udah lahir anaknya. Harusnya dalam syariat gimana? Mereka harus nikah lagi setelah lahiran kan? Semua ulama sepakat tuh. Tapi karena malu, karena gengsi, mereka tidak nikah. Akhirnya tetap berhubungan badan suami istri. Hamil lagi anak kedua, berarti anak kedua anak haram lagi. Anak ketiga sama. Bayangkan anak pertama kan statusnya tidak boleh diwalikan. Orang tuanya lupa atau mungkin gengsi. Waktu nikah tidak pakai wali hakim, menghasilkan cucu haram lagi. Begulung-gulung maksiat itu bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwana dan muslimin yang dimuliakan Allah. Di dalam video tersebut kalau kita lihat salah satu ustaz, beliau ini cukup kondang juga, namanya Ustaz Turkoman Hakim. Beliau ini mengatakan jika ada seorang laki-laki dan perempuan kemudian dia berhubungan di luar nikah, kemudian hamil dan kemudian melakukan pernikahan, dan setelah dia melahirkan kemudian tidak melakukan pernikahan lagi, maka nikahnya tidak sah. Nanti kalau anaknya yang lahir itu misalnya perempuan diwali oleh si suami tadi, maka tidak sah nanti nikahnya dan terus berkesinambungan menjadi anak haram karena dihasilkan dari nikah yang mana nikahnya tidak sah secara Islam, bisa dikatakan sebagai hasil zina. Di dalam pernyataannya beliau yang mengatakan bahwasanya jika ada seorang laki-laki dan perempuan yang hamil di luar nikah kemudian dia terpaksa nikah atau nikah ya dalam keadaan si perempuan ini hamil, maka nikahnya ini tidak sah sehingga menimbulkan konsekuensi harus nikah lagi setelah wad'ul hamli atau setelah melahirkan. Dan beliau menyatakan ulama itu sepakat lah di pernyataan ini yang perlu untuk diluruskan. Jadi beliau ini ketika menyatakan ulama sepakat nikahnya ini tidak sah, nanti setelah wad'ul hamli atau setelah melahirkan harus nikah lagi, ini yang harus diluruskan. Sebab kalau dikatakan ulama itu sepakat, maka hal itu menurut dari beberapa referensi yang ditemukan atau yang nanti saya akan bacakan itu tidak benar. Itu pernyataan yang harus kita koreksi, harus kita luruskan. Pertama kita lihat di dalam kitab Rawdatul Talibin karangannya Imam An-Nawawi. Di sini ada pendapatnya beliau yang menjelaskan tentang masalah seseorang yang kawin dengan perempuan yang hamil karena zina. Far'un launakaha hamilan minaz zina sohah nikahuhu bila khilafin. Jadi seseorang laki-laki yang mengawini perempuan yang hamil karena zina, maka nikahnya tadi itu sah bila khilafin, dengan tanpa ada perbedaan pendapat ulama. Jadi kalau kita melihat pendapat ini, seharusnya pendapat dari Ustadz Luqman Hakim tersebut seperti di dalam video tersebut itu salah ya, tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab Rawdatul Talibin. Kemudian kalau kita lihat di dalam kitab Fathul Bari, ini karangannya Ibnu Hajar Al-Asqalani, di sini beliau mengutip pendapatnya Ibnu Abdul Bar. Ibnu Abdul Bar mengatakan waqad ajma'a ahlul fatwa minal amsari ala annahu la yahrumu ala zani tazawwaja man zana biha. Beliau mengatakan ijma'nya para ahlul fatwa. Jadi kalau ijma' itu mungkin kebanyakan ya, atau ijma'nya ahlul fatwa mengatakan seseorang yang berzina, menzinai seorang perempuan, maka dia boleh mengawini perempuan tersebut. Mungkin bisa diarahkan kepada hailan atau hamilan, baik dia tidak hamil atau dalam keadaan hamil. Kemudian kalau kita lihat juga di dalam kitab Al-Majmu' karangannya Imam An-Nawawi juga, yaitu Syarhul Muhadzab, di sini ada ibarat yang juga menjelaskan tentang masalah itu. Di sini dikatakan far'un idza zanatil mar'atu lam yajib 'alaiha al-'iddatu sawa'an kanat hailan aw hamilan, fa in kanat hailan jaza lizani wa li ghairihi aqdun nikahi 'alaiha wa in hamalat minaz zina fayukrahu. Jadi menurut Imam An-Nawawi di dalam kitab Majmu' Syarhul Muhadzab dikatakan seseorang yang berzina kemudian si perempuan ini hamil, maka dia boleh mengawinnya. Kalau dia hamil itu boleh, kalau tidak hamil juga boleh dikawini. Akan tetapi kalau dalam keadaan hamil yang mengawini perempuan yang dizina tadi, maka hukumnya itu dimakruhkan saja.
Jadi dari beberapa keterangan ini sudah jelas bahwasanya tidak ada, maksudnya tidak sepakat ulama tentang masalah itu. Atau di dalam mazhab Syafi'i ini menyatakan boleh seorang laki-laki menikahi perempuan yang zina tadi. Jadi nikahnya sah. Jadi setelah watul hamli, setelah melahirkan gak usah nikah lagi. Kemudian kalau kita lihat di dalam kitab yang biasa dibaca oleh teman-teman santri atau dipelajari di pesantren-pesantren, yaitu di kitab Bajuri atau Bajuri, di sini ada ibarat yang menjelaskan launakaha hamilan min zinan sohanikahuhu qat'an. Jadi sah secara qat'an, secara pasti menikahi perempuan yang hamil karena nikah, karena zina. Jadi perempuan yang hamil karena zina, maka menikahinya itu sah. Itu di dalam kitab Al-Bajuri. Kemudian saya juga mengutip di kitab karangannya Habib Alawi, ya, kitab Buyatul Mustarsyidin. Di sini ada ibarat yang menjelaskan mas'alatun yajusu nikahul hamilih minaz zina sawaun az-zani wa ghairuhu wa wad'uha hina idin ma'al karahati. Jadi di dalam kitab ini menjelaskan nikahnya atau menikahi perempuan yang hamil karena zina, baik yang dilakukan oleh orang yang menzinainya atau orang lain, itu sah hukumnya. Akan tetapi kalau mawatiknya di dalam keadaan hamil tadi itu makruh. Jadi kalau kita lihat di dalam referensi dari mazhab Syafi'i ini menjelaskan bahwasanya sahnya seorang laki-laki yang menikahi perempuan yang hamil karena zina. Jadi kalau dikatakan ulama itu sepakat, tentu tidak sepakat, karena ada ulama yang mengatakan itu sah. Jadi jelas dari pendapat ini kalau kita korelasikan, kalau kita gatokkan dengan pendapatnya Ustadz Luqman Hakim, itu jelas itu tidak benar pendapatnya Ustadz Luqman Hakim. Apalagi kalau kita berbicara antara keilmuannya yang sangat jauh, karena Ustadz Luqman Hakim ini ya tidak setara mujtahid tarjih, ya, sedangkan Imam Nawawi masuk pada level mujtahid tarjih. Kemudian kalau kita lihat di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, di sini ini nanti ada pendapat yang mengatakan bahwasanya memang mengawini perempuan yang hamil karena zina hukumnya tidak sah, sehingga nanti ketika dia watul hamli harus kawin lagi. Benar, akan tetapi sekali lagi di sini tidak ada pernyataan kesepakatan ulama tentang hal itu, karena di dalam mazhab Syafi'i tadi mengatakan itu sah. Di sini yang mengatakan itu tidak sah salah satu mazhab Malikiyah, Hanabilah dan Abu Yusuf dari kalangan Hanafiyah. Ibaratnya wakhtalafal fuqaha'u fi sihhati nikahil hamili min zinan, faqala al-malikiyatu wal hanabilatu wa Abu Yusufah minal hanafiyati. Jadi yang berpendapat itu adalah Malikiyah, kemudian Hanabilah, Abu Yusuf dari kalangan Hanafiyah. Beliau ini menyatakan la yajuzu nikahuha qabla wad'il hamli la minaz zani nafsi wa la min ghairihi. Tidak boleh menikahi perempuan yang hamil karena zina, baik oleh orang yang menzinainya atau oleh orang lain. Jadi tidak sah. Pernyataan tadi itu benar. Jika seseorang itu hamil karena zina, maka menikahnya itu tidak sah, baik bagi zaninya, orang yang menzinainya, atau orang lain. Tapi tidak ada bahasa kesepakatan, cuma ada bahasa khilaf ulama. Karena di sini juga dikatakan wa dzahaba Syafi'iyatu wa Abu Hanifah wa Muhammad. Jadi menurut mazhab Syafi'iyah, Abu Hanifah, jadi beliau sendiri, dan wa Muhammad. Muhammad ini merupakan juga pentolan dari mazhab Hanafi, sekali berdengan Syekh Abu Yusuf yang mengatakan tadi itu tidak sah. Di sini beliau mengatakan illa annahu yajuzu nikahul hamilih minaz zina. Boleh menikahi perempuan yang hamil karena zina. Jadi memang ulama tidak ada kesepakatan tentang pelarangan menikahi perempuan yang hamil karena zina. Ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah, dengan berlandaskan hujahnya masing-masing. Oleh karena itu, kalau dikatakan ulama itu sepakat mengatakan tidak sah mengawini perempuan yang hamil karena nikah, maka itu keliru pendapat ini. Dan juga tentang masalah nikah tadi, dalam bahasa atau dalam logika, jika menikahi tadi itu mengawinkan anaknya tadi itu karena lupa atau yang bagaimana, maka itu mungkin tidak masuk terhadap nanti yang haram, karena la taklifa li ghafil
walil jahil. Kalau misalnya tidak tahu bagaimana atau lupa bagaimana, akan beda konsekuensinya nanti. Oleh karena itu kalau kita bahas lagi atau kita korelasikan dengan pendapat ini, maka apa yang disampaikan oleh Ustaz Luqman Hakim itu sangat jelas sekali keliru dan salahnya. Oleh karena itu siapapun sebenarnya yang berpendapat itu tidak benar, yang menyeleweng dari ketentuan ulama, itu harus kita luruskan. Karena kalau kita tidak meluruskannya, maka nanti disangka oleh orang-orang awam pendapat itu benar. Oleh karena itu semoga ini menjadi ilmu yang manfaat dan barokah dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.